Yang ada di kepala Jokowi hanya bagaimana membangun nepotisme telanjang dan dinasti politik edan-edanan. Maaf ini kasar, ya, tapi biar tegas. Ya. Dia sudah mengabaikan Pancasila dan apa yang tersurat maupun tersirat di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita tidak mungkin tahu sebagai manusia nasib seperti apa yang kiranya bakal menimpa saudara Jokowi setelah menjadi musuh sebagian besar bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa setanah air, bagi kaum muslimin di seluruh Indonesia, sekitar 5 tahunan terakhir ini pasti mendengar sholawat asyir dikumandangkan dari banyak sekali masjid, terutama pada menjelang sholat subuh, maghrib, dan isya. Nah, menurut NU online, sholawat asyir sudah dikenal sejak akhir dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 41 sampai 133 Hijriah atau sekitar tahun 661 sampai 750 Masihiyah. Isi surat Asyir adalah memohon kepada Allah SWT agar kaum mukminin dikeluarkan dari lingkaran kezaliman para penguasa bengis dan juga mendoakan agar sholawat dan salam selalu dikucurkan kepada baginda Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya. Saudaraku, ketika PBNU memperingati usianya yang sudah mencapai 1 abad dengan selamat sejahtera, ada atraksi yang paling menarik menurut saya adalah ketika sholawat asyir dilantunkan oleh ribuan banser dan pemuda Ansor. Seluruh hadirin, puluhan ribu orang ikut melantunkan sholawat asyir sehingga terik matahari tidak mempengaruhi kekhusyukan pengucapan sholawat Nabi yang penuh makna itu. Menjadi lebih merdu lagi karena diiringi musik orkestra ADMS. Nah, peristiwa yang akan dikenang oleh masyarakat sampai tahun-tahun mendatang itu terjadi di Sidoarjo pada 10 bulan yang lalu ketika para tokoh yang sedang berkuasa kelihatan di panggung kehormatan, antara lain ada Pak Jokowi, ada Bu Megawati, juga para menteri, pimpinan teras TNI, Polri, dan tetamu istimewa yang lain. Nah, sholawat asyir ini kalau kita ucapkan secara khusyuk memang menimbulkan getaran hati yang menggejolak, namun sekaligus memberikan rasa aman dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, yakni lewat permohonan pada Allah, wa asyilil zalimin bidzalimin. Ya Allah, sibukkanlah antara kaum penzalim satu sama lain, dan wa akhrijna min bainihim salimin, dan ya Allah keluarkanlah kami dari lingkaran kezaliman mereka. Nah, beberapa bulan terakhir ini gonjang-ganjing politik Indonesia memang mencengangkan. Jokowi yang diasuh, dibiayai, dikampanyekan, dan dicukupi apa saja yang jadi kebutuhannya dan keluarganya, dan dilindungi dari setiap serangan politik oposisi sejak dari wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI, sampai presiden 2 periode, bukan menjadikan Jokowi sosok pemimpin yang pandai bersyukur pada Tuhan dan pada sesama manusia, berterima kasih ya, tetapi malah mabuk kekuasaan. Ini luar biasa. Jokowi melawan dan mengejek partai yang telah mengasuhnya. Nah, sholawat asyir yang dilantunkan dari puluhan ribu masjid di seantero negeri kini mulai menampakkan hasil yang sekali lagi sungguh mencengangkan. Para penguasa zalim di negara kita sekarang sudah saling sodok, saling hujat, dan lain-lain. Nah, kebetulan Jokowi telah menjadi despot, jadi autokrat atau tiran, dan pemborong kebenaran. Seluruh arti dan nilai demokrasi sudah dia buang
ya, ke kotak sampah barangkali. Ya. Yang ada di kepala Jokowi hanya bagaimana membangun nepotisme telanjang dan dinasti politik edan-edanan. Maaf ini kasar, ya, tapi biar tegas. Ya. Dia sudah mengabaikan Pancasila dan apa yang tersurat maupun tersirat di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Jokowi tidak ada lagi rasa malu, ewuh-pekewuh, tenggang rasa, dan seterusnya. Bahwa ijazah SD dan SMP-nya memang palsu, tidak membuat Jokowi menjadi lebih santun dan menjauhi sikap arogansinya selama ini. Jokowi buat saya ternyata presiden terburuk yang pernah kita miliki. Nah, kita tidak mungkin tahu sebagai manusia nasib seperti apa yang kiranya bakal menimpa saudara Jokowi setelah menjadi musuh sebagian besar bangsa Indonesia. Kita tahu sekarang ini hampir semua kekuatan bangsa dari segala macam penjuru, ya channel-channel dari media sosial, tapi juga ungkapan-ungkapan dari para tokoh-tokoh keagamaan, politik dan lain-lain, itu memang mengingatkan Pak Jokowi, ya, nanti kalau Anda seperti ini terus bisa-bisa berakhir mengenaskan akibat serba kezaliman yang Mas Jokowi telah lakukan. Jadi nasihat saya, eling Mas Joko, eling. Saya kira begitu saja, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit banyak, dan kalau ada yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau ada yang keliru, salah, tentu dari hamba Allah Al-Faqir Muhammad Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.